Halo teman-teman, baik dari komentar yang saya minta di pertemuan pertama tadi, itu ada 13 komentar ya. Ada 13 komentar diantaranya di luar dari konteks materi. Memang bermasalah background videonya saya karena bukan itu sebenarnya yang harus saya upload, tapi karena mepet mau tidak mau itu yang saya upload. Makanya saya bilang itu teknis dan terima kasih masukannya, akan saya coba perbaiki. Alif asidik, menarik apa yang dikatakan oleh Arif Asidik tentang tipe atau kepribadian yang narsisis pasif ya. Di materi saya mengatakan bahwa semua orang itu narsis, hanya saja ada yang aktif dan ada yang pasif. Yang aktif yang dicontohkan oleh Alford misalnya tentang narsis itu memang cenderung dekat dengan central dispositions, di mana watak yang seperti itu cenderung ingin berada pada pusat situasi ataukah berada selalu menonjol gitu. Kalau narsisis aktif, dia dia tidak menonjolkan dirinya, dia tidak masuk ke ranah permukaan, tapi lebih pada hal-hal tertentu yang yang dia taruh dalam dirinya. Maksudnya itu pasif dalam artian dia tidak menonjolkan, dia tidak menunjukkan. Makanya agak berbeda posisinya antara yang central dispositions dengan yang pertama yang dituliskan oleh Alford itu. Jadi pada dasarnya semua orang narsis, cuma ada yang aktif dan harus selalu menunjukkan ke publik dan sebagainya, selebihnya dia taruh di bagian belakang kesehariannya, seperti itu. Menurut teori trait, tingkah laku, emosi, pikiran merupakan kebiasaan yang telah terpola. Apakah kebiasaan yang terpola dapat berubah? Bisa berubah dong. Makanya Anda kuliah itu juga sedang mau mengevaluasi apa yang telah terpola sejak Anda lahir hingga ada di masa kini. Jadi bagian-bagian itu yang butuh refleksi untuk bagaimana sedapat mungkin mengubah pola yang telah ada. Anda butuh pengetahuan baru, Anda butuh pengalaman baru, dan interaksi baru, pertukaran baru dengan yang lain, supaya hal-hal yang sifatnya sedemikian lama merasuki dalam diri kita itu bisa dievaluasi dan dikoreksi. Nah, ini soal keturunan yang dua nih. Yang dikatakan oleh Kettle itu memang ada benarnya. Jadi sedemikian besarnya keinginan kita, misalnya ingin melawan pola, ingin melawan bentuk kebertubuhan yang telah terwarisasi itu, kita juga kadang hal semacam itu juga keluar gitu. Dia muncul. Jadi meskipun pola lama sudah tidak ada, tapi sesekali dia hadir dalam situasi dan konteks tertentu. Makanya karena wataknya memang seperti itu, maka dia kadang naik. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang psikoanalisa. Saya akan menjelaskan bagaimana hal-hal yang terpola kemudian direpresi lalu mengalami regresi. Amelia Ramadhani, bagaimana teori trait ini menjelaskan bahwa kepribadian seorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi sejumlah ciri dari seorang tersebut. Ini metodologinya ya. Saya nggak masuk lebih jauh ke mafanya Kettle, tapi cukup menunjukkan ini hasil yang diteliti Kettle tentang 6 model apa istilahnya, 6 model yang data yang sudah dia analisa dan kemudian turun lagi menjadi 2 hal. 2/3 kepribadian orang ditentukan oleh lingkungan, 1/3 diwariskan oleh turunan. Lalu pertanyaan saya, apakah yang buruk yang diwariskan secara genetik dapat diubah? Bisa dong.
Makanya institusi-institusi semacam institusi pendidikan, agama ataupun dan sebagainya itu ibarat mesin yang menyediakan software-softwarenya, software untuk bisa terus mengoreksi pola-pola yang pernah ada kayak gitu. Sehingga Anda mengambil jalan kuliah itu adalah bagian dari untuk mengubah pola itu. Tapi kalau nggak belajar nggak bakalan berubah kok. Personality factor model tersebut, apakah semua personality tersebut terdapat di semua kepribadian manusia dan cara membedakan 16 personality tersebut? Kalau dua hal yang disebutkan oleh Kettle tentang sekian persen itu ditentukan oleh lingkungan dan sekian persen itu ditentukan oleh DNA, itu bisa dilihat langsung, bisa diamati. Bahkan kita bisa mengevaluasi diri kita dan kemudian kembali misalnya di sisi keluarga dan melihat bagaimana perubahan dirimu dan kebiasaan atau kultur yang kemudian terjadi di keluargamu. Itu bisa menjadi sampel bagi kita untuk melihat personality factor model yang pernah dipelajari misalnya. Nah, ini tidak semua kepribadian ada dalam 16 faktor itu juga. Jadi ini yang diteliti oleh Kettle banyak sekali. Jadi itu hasil klasifikasinya. Mungkin kita belum bisa menunjukkan kalau menggunakan analisa Kettle pada kasus-kasus lain karena kasusnya berbeda. Tetapi hal-hal itu yang disebutkan 16 itu ada. Entah itu dalam dirimu bagian ini, entah bagian yang lain itu ada padaku. Saya sepakat tentang iklim atau ekosistem yang membuat suatu perubahan ya, dan Anda bisa mencobanya ketika misalnya berinteraksi dan bergaul dengan kota, dari kampung dan kota. Kebiasaan kita ataukah pola hidup kita itu sangat ditentukan oleh interaksi kita di sekitarnya. Makanya yang perlu untuk kemudian di manage dengan baik adalah bagaimana membangun ritmenya. Kalau salah jalannya, misalnya kita sudah diajari oleh institusi agama, institusi pendidikan itu salah jalan, berarti bisa lebih buruk kondisinya, bisa lebih buruk dalam arti bisa bertolak belakang dari lingkungan sebelumnya. Jadi posisinya kadang lingkungan lama bisa lebih baik daripada lingkungan baru, atau sebaliknya lingkungan baru ini justru mengotori lingkungan lama, kayak semacam itu. Semuanya tergantung dari personalitinya, kepribadian orang mengmanage dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Mafa di trade itu yang di Kettle melakukan ini, tapi saya nggak bisa lebih jauh ngomongin metodologinya, Bunga Londong ya. Naswa, saya nggak tahu juga sih apa yang menjadi anjuran Alfors hingga ideografis itu menjadi metodenya. Lagi-lagi saya nggak bicara metode ataupun metodologi di sini. Saya menunjukkan hasil riset dari Alford ataupun Kettle tentang itu. Kalau konsen yang lain, kalau mau ngomongin psikoanalisa, banyak hal bisa saya jawab. Tapi kalau ngomongin riset-riset yang tentang ini, saya jarang masuk di ranahnya itu. Saya jarang masuk ke ranahnya, dan nggak mungkin saya akan ngomong seenaknya soal gagasan utamanya gitu. Suara background musiknya agak lebih kuat dibanding suara saya, betul gitu.
Beda banget lah antara Kettle dan Alford. Kettle itu sudah punya kerangka kerja, sudah memiliki kerja-kerja, kerangka kerja yang lebih apa ya, lebih terstruktur dan data lebih banyak. Beda dengan Kettle, beda dengan Kettle. Nanti kita baca ulang lagi Kettle dalam metodologi itu, dalam psikologi semacam itu. Serius. Banyak pekerjaan harus dipikir, Bang. Dipikir di Oke ya, reguler, itu dulu. Jadi watak dan sifat, sikap dan watak itu ya jelas berbeda lah. Sikap itu lebih ke tingkah laku, dan watak itu lebih pada cara berpikirnya. Kalau sikap itu eksekusinya. Itu dulu ya, saya sampai di situ dulu. Nanti kita jumpa di pembahasan berikutnya.